Menikmati sore yang indah. Sholat udah, mandi udah, ganti baju bersih udah, duduk di depan teh poci dan gorengan sambil menatap rumah Allah yang dikelilingi oleh bunga-bunga. Masya Allah. Dari sini kelihatan nih, pas pintu langit yang ketujuh. Kata orang digoyang pelan-pelan aja supaya gulanya nyampur merata. Bismillah. Bang Jack! Bang Jack! Bang Jack! Bang! Bang Jack! Bang! Bang Jack! Gawat ini bang! Tolong saya bang! Di kebun pada berantem bang! Saya kualan melerai mereka, Bang. Udah berapa yang mati? Belum. Jangan dong. Perkaranya? Ya, jangan di situ. Balik. Gue nggak pengen lihat muka orang di depan gue. Bang Jack kok begitu sama saya toh? Ya lu juga begitu sama gue. Gue nggak minta yang muluk-muluk dari lo, nggak minta muluk-muluk ambil lingkungan gue. Gue sekarang pengen menikmati sore yang indah dengan teh poci dan gorengan sambil menatap rumah Allah yang dikelilingi oleh bunga tulip. Memangnya bunga tulip bisa hidup di sini, Bang? Roy, lo kenapa sih datang ke gue dengan persoalan cecek remek kayak begini? Lo kenapa sih sama gue? Maaf sebelumnya bang, ini bukan masalah cecereme, tapi mereka sudah pada membawa senjata tajam bang. Perkaranya? Nagih hutang, satu nagih dan akhirnya imbasnya ke yang lainnya bang. Siapa aja? Karyawan saya empat-empatnya bang. Ayo bang, kita cepat ke sana bang, ayo. Gue dan teh poci gue ini nggak perlu ke sono. Hah? Hati-hati sama di golok gue nih. Maju. Hati-hati kuping lo. Kuping lo jaga. Berhenti, stop. Berhenti. Dengarin sendiri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi! Ayo dijawab dong salamnya. Kalau lo pada nggak mau jawab salam gue, mulai detik ini juga. Waalaikumsalam. Jerry mana Jerry? Saya bang. Lo ke rumah Pak Jalal sekarang. Ngapain bang? Lo banyak salah aja, pakai banyak nanya. Udah lo tongolin aja muka lo sebentar ke Pak Jalal. Ntar insya Allah Pak Jalal sendiri yang ngasih lo. Iya bang. Kejutan tunjangan akhir bulan kayaknya. Pak Jalal emang suka begitu.
Pepen, Siap, Bang. Pen, lo ditunggu Mak Azam di rumahnya sekarang tuh. Wih, payah sama aja. Agung, Iya bang, lo ke rumah Ustadz Ferry sekarang. maksudnya Junaidi kali bang. Lo pergi ke rumah Ustadz Ferry sekarang. Lo minta jatah lo sama dia. Bisa ke alamat yang lain nggak bang? Saya agak-agak lupa daerahnya Pak Ustadz Ferry. Lu kan di belakang rumahnya Ustadz Ferry, Gung. Sekarang. Iya bang, iya. Walah, nasibmu lele. Junaidi, Iya, Bang. Saya Junaidi. ya. Mohon maaf ya, gue nggak bisa anterin lo nih. Lo langsung aja deh ke rumah si Asrul ya. What? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending gua nggak usah kesana aja deh, Roy. Mau dapat apa gua di rumahnya si Asrul? Coba kesana dulu. Bang Jack kan nyuruh begitu. Enggak. Gua udah tahu, Roy. Daripada gua kecewa, mending gua pulang aja. Ya udah, pulang dulu sana. Ya. Bang, sebenarnya pada disuruh ngapain sih? Ntar lo juga bakalan ngerti sendiri, Roy. Ya, Ya ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Duduk begini bahagia kali ya. Disuruh Bang Jack ke sini. Iya, by phone tadi. Ya elah, masa gue mengada-ngada sih? Lo kan kenal gue, Ul. Om dapat pesan dari mana? Bapak lagi pada tidur sore. Terus Bapak nggak pesan apa-apa ke saya? Kalaupun ada titipan sembako atau pakaian bekas, ditaruh di depan kamar saya. Gue sendiri juga nggak tahu disuruh ngapain gue kemari. Oh, bohong itu Om. Cuma hoak doang. Ya biasalah kerjaan anak-anak warnet. Paul! Tuh kan, Pak Jalal nggak mau diganggu. Lo bisa lihat nggak sih? Dia ngasih tanda-tanda suruh gue masuk. Oh, emang kelihatan dari sini Om? Oh iya, kelihatan Om, kelihatan. Waduh, kunci gembok dibuang kemana ya? Ah. Wah, ini sih kunci-kunci brankas Om. Paul, lo ada masalah sama gue? Jangan sampai lo ngalangin rezeki gue. Kuping lo gue bikin kalung nanti. Bener. Paul. Iya Pak, ya. Sebentar Pak, ya. Si Paul ngapain sih, Pak? Dari tadi Mama liatin dari dalam, susah banget membuka pintu gerbang. Emang songong tuh anak. Niru siapa dulu? Majikannya lah.
Itu Om Jerry kan? Paul! Mama ngapain? Manggil, Pak. Mama itu muslimah terhormat. Nggak perlu berjuang mengeraskan suara ketika memanggil laki-laki lain. Biar kedengeran, Pak. Ya nggak perlu getol-getol amat usahanya. Yang wajar aja. Loh terus? Nanti kalau ada artis kesayangan kita gimana? Nggak bisa teriak-teriak di panggung dong. Nggak seru. Kalau udah dimuliakan Allah dengan perintah berhijab dan akhlak Quran, apa masih perlu? Apa masih butuh meneriakkan nama orang lain? Oke. Mama minta maaf ya, Pak. Nggak Mama minta juga udah Papa kasih maaf. Kalila juga ya Om. Kalila minta tolong gaya Om dikurangin aja dikit. Kalau itu nggak bisa, Kal. Itu pembunuhan karakter namanya. Pak, ini Om Yeri yang biasa di kebon. Katanya disuruh Bang Jack untuk datang kemari. Gue itu udah lebih dulu kenal Om Jerry ketimbang lu. Dan barusan Bang Jack telepon gue. Jadi lu santai aja. Kalau gitu, saya standby di belakang aja, Pak. Kalau ada apa-apa... Bikinin kopi buat Om Jerry. Hah? Emangnya Om Yeri nggak puasa sunnah? Kayak Bapak dan Ibu. Bikinin kopi. Siapa? Om Jerry jangan tersinggung, Jangan diambil hati ya, Om Jerry. Ente kayak orang baru aja di kampung kincir. Di sini tuh kan udah biasa saling celak. Pak Jala, kehadiran saya ini bukan apa-apa. Melainkan saya diutus ame Bang Jack. Kopi hitam apa kopi susu? Kopi susu. Terus? Seterusnya terserah Pak Jala. Saya sendiri kurang paham. Pokoknya saya taat perintah dan hadir. Oke. Ente ngopi aja dulu. Nah, habis itu baru kita bicara. Siapa Jalal? Saya taat. Kalila bukan perempuan yang nggak terhormat kan Tante? Kalila cukup layak kan? Lebih dari cukup. Terus kenapa Kalila nggak seberuntung perempuan lain yang udah bersuami dengan orang baik-baik dan hidup bahagia? Yang kamu rasa apa? Kayaknya jodoh Kalila jauh banget. Kamu selalu berdoa, mohon didekatkan jodohmu yang baik kan? Ya iyalah. Mungkin Allah mengabulkan doamu dan mendekatkan jodohmu. Deket dari mana? Sekarang Kalila udah kepala 3. Udah makin panik. Sampai hari gini belum datang juga Satria Piningit buat Kalila. Siapa tahu sebelum Allah mengabulkan doamu, jodohmu sebetulnya lebih jauh lagi. Walau alam, teruslah berdoa supaya dijadikan hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin. Saya lagi otw ya, Mas. Nggak sampai 2 menit juga nyampe. Saya udah di luar rumah, Kang Pepen. Saya tunggu di sini aja deh. Di dekat kolam renang. Tapi jangan lama-lama ya, Kang ya. Iya, saya udah ditungguin sama orang kantor. Siap, Mas. Siap. Pantesan semalam mimpi dipatok ular, rezeki nomplok. Orang lagi tawuran ditawarin rezeki.
Lewat sini aja ah, biar lebih cepet. Astagfirullahaladzim. Untung pelepahnya. Coba kalau kelapanya. Bisa mampus gue. Waduh, astagfirullahaladzim. Kacau. La. Mantap. Dapat kue. Lumayan. Segitu juga buat. Tambah lagi ya Om Jerry. Lumayan buat nambah-nambah bekal hidup. Nggak usah, Pak Jalal. Nggak usah. Makasih, udah cukup. Alah, ente suka begitu. Ayo dong, tambah lagi. Makasih Pak Jalal, udah cukup. Saya pengen denger satu surat lagi. Ternyata ente jago ya baca Al-Quran. Bener kata Bang Jack. Nggak tahu tuh salah gaul di mana ente. Sampai nggak ada bekasnya di muka ente. Ayo dong baca lagi. Lumayan buat bekal ente di alam kubur nanti. Satu surat aja kan? Satu surat aja. Surat Ali Imran. Masya Allah, saya yang udah haji aja belum pernah nangis di atas Al-Quran. Indah banget adegan ente Om Jerry. Sebentar, saya ambil air putih. Tapi ente jangan mulai dulu ya. Kenapa gue yang disuruh kemari? Gue kirain gue dapet duit atau kado surprise. Nggak taunya gue cuma disuruh ngaji. Gue udah kenyang disuruh-suruh. Udah bosan. Mana bacanya panjang lagi. Oke Om Jerry, perdengarkan pengajian ente. Surat Al-Imran Pak. Iya. Ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman aneh yang gak pernah saya harapkan.
Kemana sih Kang Pepen? Kok nggak diangkat-angkat teleponnya? Gong, lu nggak usah kecil hati. Bang Jack nyuruh lu kesini pasti ada maksudnya. Saya sih pasrah aja Pak Ustadz. Lu mau minta apa? Ngomong aja. Insya Allah gua bisa bantu. Nasihat, pengalaman hidup, ilmu. Lu minta aja. Gratis buat lu. Silakan diminum tehnya, Mas. Makasih Bu Ustadz. Tehnya aja pahit. Mau minta apa saya? Yang lain pada kemana, Mas? Om Jerry ke Pak Jalal dan si Pepen ke Mas Ajam. Mungkin sekarang dia udah di ATM kali Pak. Ngapain dia ke ATM? Mungkin cek saldo kali Pak Ustadz. Lu mau minta apa dari gua? Saya sendiri bingung Pak Ustadz. Mungkin saya minta nasihat aja. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kalau gue cuma nyampein aja. Lu nggak minta duit? Satu kampung ini sudah tahu kondisi Pak Ustadz. Nggak pantas kalau saya minta uang. Karena saya terlanjur ke sini, saya mohon nasihat saja supaya hidup saya beruntung Pak Ustadz. Berikan nasihat terbaik, Pak. Gung, perbaiki hubungan lu dengan Allah. Maka Allah akan ridho pada saat lu jadi orang kaya. Dan Allah akan menjadi penolong tercepat lu ketika lu dalam kesulitan. Ente beruntung punya ilmu baca Al-Quran yang bagus. Jaga, jangan sampai hilang tuh ilmu ya. Iya Pak Jalal. Kalau gitu saya mohon pamit Pak Jalal. Ya udah, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini ada bingkisan dari Pak Jalal. Lumayan buat hidup 1 minggu. Waduh, kenapa repot-repot? Apaan nih? Jangan dikorek-korek. Isinya cuma mie instan, gula pasir, sama teh. Nggak ada amplopnya. Nanti aja kalau lebaran. Yang sabar ya Om Jerry, yang sabar. Anda belum beruntung. Gue nggak jadi ke rumahnya Asrul. Gila. Mau dapat apa gue di sana? Kalau ada lebih-lebih dikit, bagi dong. Udah, kita bicarakan aja jalan. Lo suka gula pasir nggak? Ya salam, pasti sama mie instan. Om Jerry nggak dikasih oleh-oleh amplop Om? Ngajinya udah bagus. Dan gue nggak mau ngerusak keindahan itu dengan upah. Gitu. Ngerti maksud gue? Ngerti Pak Ustadz, ngerti. Terima kasih atas nasihatnya. Dan ini cukup buat saya. Saya mohon pamit ya Pak Ustadz. Sebentar, Mas. Pak. Gung, gue pengen kasih sesuatu buat lo. Gak usah Pak Ustadz, gak usah. Ya, kalau apa gituan sih saya udah punya Pak Ustadz. Siapa yang mau ngasih handphone buat lo? Assalamualaikum Pak Jalal. Ini ada penuntut ilmu yang perlu disantuni. Kalau kira-kira ada uang recehan 500 ribuan yang udah nggak kepake, tolong transfer ke saya. Nanti saya forward ke dia.
Syukran kasira. Wassalamualaikum. Keberuntungan menyertai orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Tuba litulabil ilmi fisabilillah. Insya Allah lu ada di situ. Amin. Ya Allah. Papa lupa. Kok nggak minta buat kita, mah? Papa kan sudah dapat mama. Mau keberuntungan apa lagi? Masya Allah. Papa merinding dengernya. Gung, lu pulang deh. Ntar kalau udah ada duitnya, gua transfer ke rekening lo. Ya? Gue pengen ngobrol banyak sama cewek yang satu ini nih. Makasih Pak Ustadz, Bu Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul penghinaan. Masih di jalan kali, Bang. Ya berapa jauh lah dari kebun kemari. Awak ngertilah jalan pikiran orang-orang. Memangnya gimana? Tidak ada harapan apapun di sini. Ini gubuknya orang miskin. Mereka frustrasi di garis start karena mereka tahu tidak ada piala dan penonton di garis finishnya. Jadi Bang Asrul itu identik dengan tidak ada apa-apanya ya? Itu. Pasti sakit banget tuh Bang ya? Di sini, Jam. Di sini. Hah? Orang tidak akan percaya dalam kemiskinan awak itu bertaburan berlian. Hah? Awak ini macam orang tak beruntung, Jam. Menjadi orang kaya dicurigai, menjadi orang miskin dicela. Awak selalu hidup dengan punggung terinjak. Kau lebih beruntung. Pengennya begitu. Walau saya nggak bilang kalau saya lebih sial daripada abang. Jangan sok miskin lah, Jam. Bang, saya punya rumah besar, bagus. Saya punya pekerjaan bagus, uang banyak, saya punya istri cantik, dan saya donatur tetap di setiap kegiatan-kegiatan RW. Dan orang yang saya panggil untuk melakukan sesuatu pasti akan datang cepat di awal waktu. Sakitnya di mana? Ya, sama di sini juga. Ya, ketika melihat wajah mereka yang kecewa saat main ke rumah saya, tapi pulangnya tidak membawa hadiah apa-apa dari saya. Oke. Tapi yang paling menyakitkan itu di mana? Coba kau kasih tahu. Saya pikir mereka hormat dan segan oleh saya karena saya. Saya pikir mereka patuh dan mau disuruh-suruh oleh saya karena saya. Tapi ternyata itu hanya fantasi yang mereka biarkan untuk saya berpikir seperti itu. Masih kurang sakit, Jam. Coba kau korek lebih dalam lagi. Mereka buat keranda dari fantasi itu dan menyuruh saya, Bang, untuk mengangkat mayat saya sendiri ke dalam lubang yang saya gali untuk diri saya sendiri. Itu luka tingkat dewa. Gak ada obatnya. Luka itu obatnya, Jam. Mira dengerin dari tadi, kayaknya dua veteran dari pasukan sakit hati lagi reuni. Coba deh. Menurut Adek, siapa di antara kami yang paling sial dan paling beruntung? Iya, pengen tahu juga siapa yang nggak paling di bawah. Itu kan soal perasaan. Gampang, Bang. Ya, coba. Apa manfaatnya merasa paling rugi? Cuma menambahi luka yang nggak makin sulit disembuhkan. Berarti kita harus merasa sebaliknya. Apa hebatnya merasa paling beruntung? Karena itu perasaan sombong yang menyerupai rasa syukur. Kata paling hanya layak untuk Allah.
Jadi apa yang harus dilakukan dua anak muda ini, Tante? Belikan istrimu perhiasan dan puji anak-anakmu. Para suami akan menemukan keberuntungan alamiahnya di situ. Mira serius? Jadi dokter, keberuntungan apa yang dimaksud? Ya iyalah, merasa lebih pede, lebih maco, lebih berkuasa, lebih berjasa, lebih mampu. Itu perasaan-perasaan yang membuat lelaki semiskin apapun merasa beruntung. Istri awak nih, Jam. Istri awak ini. Hah? Hah? Jangan merasa paling, Bang. Nggak keren, sumpah. Makanannya mana? Belum, kan acaranya besok, Bang. Tapi ditaruh di sini kan? Iya, Bang. Soalnya besok itu tamunya banyak, undangannya banyak. Jangan sampai makanannya kurang. Itu udah diatur sama bagian catering, Bang. Kita masang doang. Bagus. Ini mejanya nggak kurang gede. Pesannya segini, Bang. Makanya ditaruh di sini, di meja ini. Nasi, capceh, gulai, kerupuk. Sama makanan di meja ini, Bang. Situ marah sama saya. Enggak, Bang. Kita asik-asik aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Jo, daftar anak yatimnya nih. Loh, Bang. Kok cuma 100 anak? Amplopnya sisa banyak dong. Ya emang cuma segitu, Jo. Ini juga udah nyebrang ke anak-anak kelurahan lain. Nah, besok itu kita ngundang anak yatim piatu sebanyak 400 orang. 100? Oh, ya udah, nggak apa-apa. Nanti sisa amplopnya kita bagikan ke tetangga dan ke pengungsi Ronghia aja. Oh, boleh. Hitung-hitung kita berbagi rezeki, Mas. Mbak, bersyukur atas suksesnya karir kami. Semoga keberuntungan kami diberkahi Allah. Amin. Lu beneran marah sama gue? Enggak, Bang. Kapan-kapan kita ajak branding dia ya. Gue juga udah ngincet dari tadi. Bang Afifi, besok acara doa sama anak-anak yatimnya gimana? Insya Allah beres. Semua udah nyiapin doa buat yang 7 bulanin. Iya, ini kehamilan saya yang kedua. Nggak kerasa udah 7 bulan. Dara sayang, kamu nggak boleh terlalu capek. Jaga kehamilanmu. Kalau cuman ngomong di kamera kan nggak capek, Mbak. Oh iya, boleh. Tapi harus hemat nafasnya. Cil. Apaan? Bini lu ngambil mic mulu. Kapan giliran bini gue ngomong? Ini kan acara gue. Masa sih? Laki bini sama aja narsisnya. Sekian wawancara kami. Maaf, kami harus pergi dulu ke kantor. Sudah ditunggu nih, Bos? Oh, iya. Hati-hati ya, Mas, Mbak. Hati-hati, Mas. Mbak. Kenapa, sayang? Dara belum sempat ngomong. Kan Dara pengen juga ngomong di TV. Udah tenang aja. Kapan-kapan kita balas pas sunatan anaknya. Gimana caranya? Mereka yang bikin acara, anak kita yang disunat. Bang Habibie, ingat ya, buat besok doanya cuma buat saya, bini saya, sama calon bayi saya aja, ya? Kayaknya mesti nambah nih. Gampang. Ntar honor saya tambahin. Sip. Santai aja acara kayak gini. Nggak usah terlalu banyak main duit. Emang keberuntungan bisa dibeli?
Betul juga ya. Kribo. Lama-lama gue cak berantem juga nih anak nih. Mau ngancurin bisnis orang. Semoga keindahan menjadi milik kita malam ini. Amin. Mantap. Tapi Cang, kenapa kita harus ngadep musola? Itu rumah Allah, Dom. Mari kita nikmati keindahannya bersama teh poci, martabak, dan nilai persahabatan serta persaudaraan kita. Mantap. Memang mantap, Bang. Apanya? Tehnya. Maksud gue itu Roy, tuh, musola. Indah kan? Indah, sungguh indah. Subhanallah. Bergetar hati saya, Bang. Sederhana, tapi menghanyutkan. Oh ya, Cang. Soal orang-orang kebun itu, ceritanya gimana, Cang? Ngomong soal keberuntungan. Lo tadi lihat sendiri kan, bagaimana si Jerry, Pepen, Agung, Junaidi berangkat ke tempat yang gue suruh dengan semua prasangka baik dan buruknya. Lihat sendiri hasilnya. Keberuntungannya beda-beda. Maksudnya gimana toh, Bang? Ya, kadang Allah menyembunyikan keberuntungan di tempat yang kita anggap buruk dan sebaliknya. Kadang tersembunyi keburukan di tempat yang kita sukai. Berarti langkah kita nggak pasti dong. Susah ngecak. Nah, ini poinnya. Jadi kalau lo mau yang pasti, udah ikutin aja ajaran agama ini dan jauhi larangannya. Insya Allah keberuntungan dan keselamatan menyertai lo. Tapi Cang, ada keberuntungan yang dirampas di tengah jalan, Cang. Nggak ada tuh. Kalau terlepas dari tangan lo, itu artinya bukan rezeki lo. Nah, begitu juga. Kalau umat Islam udah ogah sama yang namanya Al-Quran, maka Allah akan memberi kepada umat lain. Atau Allah ciptakan umat baru yang mau menerimanya. Saya lagi bicara soal martabak, Cang. Bukan rezeki lo. Ini apa nih? Hah? Ini siapa yang goreng batu pakai telur nih? Itu pelajaran langsung dari langit ketujuh, Cang. Pelajaran yang mahal. Masih indah, Bang. Apanya? Musolanya lah. Bener nih. Demi Allah, Pak. Memangnya Pepen salah apa sampai mau dibunuh? Nih orang dari tadi nuduh melulu. Nggak ada orang yang dibunuh di sini. Kalau kedengaran orang kan bisa jadi fitnah. Lagian kan ente hanya pengurus RW, bukan polisi. Jangan nuduh begitulah. Berarti bukan, Pak. Sementara namanya dilingkari aja, Pak. Kok yakin banget sih kalau Pepen dibunuh? Kan terakhir kali orang melihat pas lagi tawuran. Pak RT, yang bener nyaris tawuran. Lantas dipentungnya pakai apa? Pakai balok atau parang? Siapa yang mentung? Pak RW, terakhir kali saya ketemu Pepen, dia lagi janjian sama Mas Ajam. Ada urusan apa? Pengen ketemu Mas Ajam. Kalau dibaca dari status Facebooknya, si Pepen itu mau ngelaporin sesuatu ke Mas Ajam. Lapor apaan?
Ya kita semua nggak tahu persis, Pak. Pokoknya ada hubungannya dengan keuangan RW atau ya apa gitulah. Terus kenapa ngilang ya? Berarti ada juga hubungannya dengan RW. Kemungkinan diculik atau dibunuh di tengah jalan. Kenapa harus dibunuh ya? Ya, mungkin saja ada hubungannya dengan Gila lo. Dus. Jangan ngaco. Ayo kita cari. Mumpung masih pagi. Istrinya masih nangis-nangis di rumah saya. Lah kita cari kemana, Pak? Ya nggak tahu. Namanya barang hilang. Kalau Pepen masih beruntung, dia akan ditemukan dan mungkin dipertemukan. Ayo. Ayo. Cari. Gimana gue? Kayaknya gue pingsan semalaman nih. Kayak di Kepulauan Seribu. Astagfirullahaladzim. Gua ada janji sama Mas Ajam. Waduh. Kok bisa nggak pulang ya si Pepen? Dia janjian sama teman-teman Facebooknya kali. Pak Yes punya Facebook? Punya. Pasti teman sama istri saya ya? Udah tua pada ribut ah. Sabar. Udah jangan ribut. Sekarang kita cari Pepen lagi. Udah tua pakai ribut lagi.